بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Alhamdulillah, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah pertemukan kita di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita menjadi amal soleh, dan semoga Allah berkahi untuk kita kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Para hadirin jamaah, nas'alullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, akhlak itu bukan hanya sekedar kebiasaan atau sekedar adat atau hanya sekedar etika. Tetapi di dalam Islam, akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, akmal mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin, akmal mu'min imanan, orang mukmin yang sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlak. Dikaitkan di sini akhlak dengan iman. Berarti akhlak itu bukan hanya sekedar etika kebiasaan atau bukan hanya sekedar adat, tapi akhlak itu bagian daripada keimanan. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik, menunjukkan semakin baik imannya. Atau orang yang imannya baik akan terpancar dengan akhlaknya yang baik. Karena akhlak yang baik itu adalah pancaran dari iman yang baik. Kalau kita mau umpamakan seperti baterai senter, Pak. Dari mana kita tahu indikasi bahwasannya senter ini baterainya sudah jelek? Tentu dari cahayanya. Kalau cahayanya melemah, maka akan menunjukkan bahwasannya baterai tersebut harus diganti. Iman itu bagaikan baterai, cahayanya itu adalah akhlak. Kalau orang mengatakan dia akhlaknya atau dia katakan imannya baik, tapi ternyata tidak terpancar dari akhlaknya, maka kita katakan akhlaknya itu belum menunjukkan keimanan. Lalu
akhlak di seorang mukmin itu bisa menjadi ibadah. Kapanpun, dimanapun, dia bisa melakukan ibadah dengan akhlak. Tabassumuka li akhika shadaqah. Rasulullah mengatakan senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum bisa jadi sedekah. Akhlak bisa jadi sedekah. Kalimat yang baik, kalimatun thayyibah, kalimat yang baik, santun, ramah, bisa sedekah. Bahkan semua bentuk kebaikan-kebaikan akhlak bisa jadi ibadah. Tetapi harus dibangun di atas iman. Kalau santun kata, wajah yang berseri, lalu senyuman, itu tidak dibangun di atas iman, maka dia tetap dikatakan baik, tapi tidak bisa masuk kategori ibadah. Maka itu dikaitkan antara iman dan akhlak. Karena kalau kau berakhlak baik dan dasar akhlak baikmu adalah iman, maka akhlak baikmu menjadi amalan pemberat yaumul qiyamah. Tapi kalau akhlak baik dasarnya bukan iman, maka akhlak baik cuma sekedar adat dan belum tentu menjadi pahala. Contoh, berapa banyak orang bisa senyum, Pak? Semua orang bisa senyum. Ada orang senyum, senyumnya karena Allah. Saya senyum karena saya tahu senyum itu sedekah. Dan Rasulullah mengatakan tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada temanmu sedekah. Dia senyum. Yang dia harapkan setiap senyumannya mendapatkan pahala dari Allah. Karena dasarnya apa? Mencari pahala. Ada orang yang kedua, Pak. Dia senyum terus. Tapi senyumnya nggak jelas. Orang lagi marah dia juga senyum. Orang lagi senyum dia ikut senyum juga. Bahkan lagi sendirinya pun lagi bengong senyum juga dia. Pahala nggak senyum yang kayak begini? Hah? Ini nggak pahala. Kenapa? Kan senyum juga. Dasarnya bukan Allah. Berikutnya, kenapa akhlak itu harus didasarkan karena Allah? Selain karena akan mendapatkan ibadah, dasar yang lain adalah kalau kita berakhlak baik dasarnya iman dan Allah, maka selain mendapatkan pahala akan mendapatkan kekuatan dalam berakhlak baik. Masih contoh yang sama. Dia senyum karena Allah. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Begitu dia senyum kepada orang, orang tadi nggak balas. Apakah pahala dia berkurang di sisi Allah gara-gara orang yang dia senyumkan tidak balas? Apa jawabannya, Pak? Ya enggak. Apakah dia menjadi patah hati gara-gara senyumannya nggak dibalas? Ya bukan. Saya senyum kepada kamu itu karena saya memanfaatkan kamu sebagai sebab saya supaya Allah kasih saya pahala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia senyum sama konsumen. Konsumennya datang, belum datang ke toko dia, baru datang dari jauh udah senyum dia. Silahkan Pak, masuk, mau beli apa? Senyumnya lebar, hangat dia. Dengan harapan semakin senyum lebar, semakin hangat, semakin sapa baik, beli dia ini. Jadi dasar senyumnya apa? Ingin dapat konsumen. Ternyata udah banyak nanya, udah masuk, udah dilayani rapi, tiba-tiba keluar nggak jadi beli. Itu langsung berubah mukanya, Pak, nggak senyum lagi, langsung cemberut. Ya Allah. Kenapa dia berubah seketika itu? Senyumnya hilang, bahkan bisa jadi keramannya hilang, marah dia. Kalau tahu begini gak usah masuk dari pertama, kata dia. Subhanallah. Hilang akhlak baiknya dikarenakan bukan karena Allah. Kenapa kamu ramah? Kenapa kamu santun? Kenapa tutur katamu baik?
Kenapa senyumanmu baik? Ya karena dia atasan Ustaz. Lah kalau bukan atasan? Ya enggak lah, saya ngapain senyum-senyum sama bukan atasan Ustaz. Kurang kekuatan motivasi dalam berbuat baik. Karena tujuannya bukan Allah. Jadi kalau kita bilang, Ustaz yang tujuannya karena Allah itu kan ibadah Ustaz. Benar. Sholat harus karena Allah, puasa harus karena Allah. Tapi kalau kita berakhlak, beretika, beradab karena Allah, dapat juga pahala. Tapi bedanya, sholat bukan karena Allah. Sholatnya semata-mata cuma dipuji, dapat dosa dia. Karena ibadah di situ, ibadah murni namanya. Tapi kalau dia senyum, berakhlak baik, murni bukan karena Allah, karena ingin dipuji, nggak dapat dosa dia. Cuman nggak dapat pahala. Karena ini bukan ibadah murni, karena ini etika adab. Kita orang mukmin menjadikan akhlak itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'athqal min zadil mu'min yaumil qiyamah min husnul khuluqi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada yang paling memberatkan seorang hamba timbangannya nanti di yaumul qiyamah sebagaimana beratnya akhlak baik. Ada orang mungkin sholatnya biasa, sedekahnya nggak banyak, puasa Senin Kemisnya juga nggak terlalu. Tapi ternyata ketika ditimbang di yaumul qiyamah di hadapan Allah, yang menjadikan berat dia ternyata rendah hatinya, ramah tamanya, sopan santunnya, senyumannya, menghargai orang lain. Itu ternyata yang lebih berat. Ma'athqal min mizanil mu'min yaumul qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat sebagaimana baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, aqrabu minni atau aqrabuhum minhu majlisan yaumul qiyamah. Rasulullah mengatakan, inna min ahabikum wa aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah ahsanukum khuluqan, akhlaqan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian, orang yang paling kucintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat denganku nanti majlisnya di hari kiamat adalah ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Ketika dia paling baik akhlaknya, dia akan mendekat dengan Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akhlak baik itu ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, bisa jadi orang-orang yang berakhlak baik itu mengalahkan kedudukan orang-orang yang sholat dan mengalahkan kedudukan orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis pernah dikatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita tasumun nahara wa tusallil lail. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia ini puasa di siang hari dan salat di malam hari. Wa tasaddaqa bi amwaliha. Dia sedekah dengan hartanya. Wa tu'di jiranaha. Tapi dia menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Aina hi? Perempuan kayak begini di mana tempatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, hiya finnar. Dia di neraka. Ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, wa mar'atu tusallil khamsah. Ada perempuan yang salat cuma 5 waktu. Wa tasumu Ramadan. Puasa juga cuma yang wajib Ramadan. Kalau sedekah, dia enggak sedekah kecuali sedikit saja yang dia mampu sedekah. Wala tu'di ahadan. Tapi dia enggak pernah menyakiti tetangganya, enggak pernah menyakiti siapapun. Aina hi? Di mana perempuan ini letaknya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah. Perempuan ini di surga. Coba ini bagaimana kalkulasinya? Yang satu sholat malam rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, dia sedekahnya banyak, tapi dia nyakitin tetangganya. Kata Rasulullah di neraka.
Yang satu sholatnya cuma 5 waktu, puasanya juga cuma yang wajib Ramadan, sedekahnya juga nggak banyak, cuma semampunya. Wala tu'di ahadan, dia di surga. Bagaimana kalkulasinya? Maka dikatakan sholat malam yang banyak apa hukumnya? Sunnah. Puasa yang sebanyak di hari Senin, Kamis apa hukumnya? Sunnah. Sedekah yang banyak selama itu bukan zakat apa hukumnya? Sunnah. Tapi dia menyakiti orang, apa hukum menyakiti orang? Terlarang. Yang kedua, sholat malam, dia cuma sholat yang wajib, nggak salah. Dia cuma puasa yang wajib, nggak salah. Dia sedekah pun nggak banyak, nggak salah. Wala tu'di ahadan, tapi dia nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah mengerjakan yang haram. Dia di jannah, di surga kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia mengerjakan yang wajib, tapi tidak menyakiti orang lain. Yang pertama, mengerjakan yang sunnah, tapi mengerjakan yang haram. Dari inilah Rasul mengatakan bisa jadi orang yang akhlaknya baik itu melebihi kedudukan orang yang banyak sholat dan kedudukan orang yang banyak berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Orang yang terpilih dan terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlak. Kalau kita dikatakan apa itu akhlak baik? Akhlak baik itu adalah kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Dan badul nada, ucapan yang baik. Dan wajah yang tersenyum. 3 ini menjadi dasar seorang itu akhlaknya baik. Yang pertama kaful adza, nggak perlu ganggu orang dan nyakiti orang, nggak perlu menghina orang dan merendahkan orang, nggak perlu mencerca orang dan nggak perlu juga memasuki urusan orang lain yang bukan urusan kita. Kaful adza. Yang kedua badul nada, ucapkan yang baik, panggil yang baik, katakan yang baik, berkomentarlah dengan yang baik. Yang ketiga, tabassumuka, senyum yang baik. Kalau 3 ini dilakukan, maka seseorang akan dikatakan berakhlak baik. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali memberikan motivasi kepada orang-orang beriman agar berakhlak baik. Selain akan diberatkannya timbangan, selain itu menyempurnakan keimanan, selain pula akhlak baik itu akan menyebabkan dia dekat dengan majelis Rasulullah SAW di yaumul qiyamah. Akhlak baik juga itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Kalau ditanya akhlak baik itu apa dan bagaimana batasannya? Kita tadi sudah katakan bahwasannya akhlak yang dikatakan baik dan akhlak itu menjadi pahala ketika akhlak itu didasari keimanan. Kalau ada orang berakhlak baik, tapi dia tidak mendasari dengan keimanan, bahkan tidak beriman, maka pada hakikatnya orang ini adalah tidak baik akhlaknya. Loh, bagaimana bisa? Iya, orang yang tidak beriman kepada Allah adalah orang yang tidak baik akhlak, walaupun di mata manusia dianggap baik akhlak. Dari mana sisinya? Dari sisi bahwasannya, bagaimana dia mau dianggap baik sementara dia tidak berterima kasih kepada yang menciptakannya? Bagaimana dia dianggap baik sementara dia tidak menghambakan diri dan bersyukur kepada yang menciptakannya? Kalau dia baik, pasti dia pandai bersyukur. Dan bukti dari bersyukur adalah beribadah kepada Allah. Maka orang yang tidak berakhlak itu adalah orang yang tidak bersyukur, tidak berakhlak. Dan puncak dari tidak bersyukur adalah tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Orang yang tidak menghambakan diri kepada Allah tidak bisa dikatakan akhlak baik, walaupun dia bersenyum hati, walaupun dia beramah tamah, walaupun dia berendah diri kepada manusia, tapi tetap bukan dikatakan berakhlak baik karena dia tidak merendah diri di hadapan Allah. Kalau begitu, akhlak ini ada batasannya. Karena akhlak didasari dengan iman.
Sesuatu yang didasari dengan iman, maka dia harus ditimbang dengan keimanan. Walaupun antara akhlak dengan adat dan istiadat dan etika terkadang itu saling menyerap. Maka adat dan etika itu boleh dilakukan selama tidak berbenturan dengan keimanan. Karena akhlak ini adalah adat dan etika. Kita nggak bisa menyamakan adat akhlak kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Contohnya, mungkin di negeri-negeri Eropa, mereka nggak biasa ketemu orang tua cium tangan. Kalau kita di sini orang timur, ketemu orang tua biasa cium tangan. Lalu karena perbedaan ini, apakah kita bisa mengatakan orang Eropa tidak akhlak? Ya tidak juga, karena itu memang menjadi etika mereka. Tapi ketika mereka masuk ke dalam budaya kita, tinggal di tempat kita, mereka biasanya yang baiknya adalah mengikuti budaya kita. Tapi ini semua selama tidak berbenturan dengan syariat. Adat boleh digunakan dan adat boleh dikerjakan, tapi adat harus bergandeng dan harus bersandar dengan syariat. Contoh, kadang-kadang ada orang menyandarkan kepada akhlak, tapi ternyata tidak baik. Ada seorang sahabat dulu, dia pergi ke Syam. Syam itu daerah Syria, Jordan dan semisalnya. Dia pergi ke sana. Daerah Syria, Jordan dan semisalnya dulu itu banyak orang-orang yang belajar kitab dari Romawi, bangsa Romawi. Romawi itu jelas di sana banyak kerajaan-kerajaan Nasrani. Ketika sahabat ini pergi ke Syam, dia melihat di Syam orang-orang itu menghargai, menghormati raja-rajanya dengan cara sujud kepada raja-rajanya. Itu merupakan, bagi mereka itu merupakan akhlak dan etika penghormatan. Maka sahabat ini ketika melihat orang-orang itu sujud kepada rajanya, sahabat ini mengatakan, yang paling berhak aku sujud tentulah adalah Rasulullah SAW. Maka ketika dia pulang ke Madinah, dia pergi pulang ke Madinah, sampai Madinah, dia ketemu Rasulullah SAW, langsung dia ingin sujud ke Rasulullah SAW. Ketika dia ingin sujud ke Rasulullah, Rasulullah larang. Kata Rasulullah SAW, "Lau amura ahadan li an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah li zawjiha. La amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah SAW, "La tasjud li ahadin." Jangan kamu sujud kepada siapapun, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Romawi itu sujud kepada rajanya. Kau lebih berhak kami sujudkan. Kata Rasulullah, jangan kau sujud kepada siapapun. Kalau seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang sujud, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Di sini ada batasan etika. Apa itu batasannya? Syariat. Ketika dia menganggap sujud itu adalah sebuah etika, penghormatan, pengagungan, dan kecintaan, tapi ternyata dalam syariat itu berlebihan. Maka ini yang dikatakan akhlak harus dibangun di atas keimanan. Karena akhlaknya orang beriman itu adalah akhlak yang dibangun di atas akidah. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah SAW di dalam ayat innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang paling mulia. Siapa yang memujinya? Allah. Seseorang itu akan mendapatkan predik atau mendapatkan ranking atau mendapatkan nilai tergantung siapa yang memberikan akreditasinya. Siapa yang memberikan penilaiannya. Nabi Muhammad dikatakan baik yang menilaikan Allah. Maka penilaian ini penilaian mutlak, dia di atas kebaikan. Kadang-kadang ada orang dinilai baik oleh siapa? Dinilai baik oleh teman kerjanya. Begitu pulang ke rumah tanya sama istrinya, gimana suami kamu baik? Waduh, suami saya capek. Saya sabar aja sama dia 10 tahun. Subhanallah. Itu baik atau tidak baik? Yang cuma nilai baik cuma teman kerjanya. Kenapa? Itu pun teman kerjanya kebetulan gak bisa dia marah sama teman kerjanya karena teman kerjanya atasan dia. Begitu sampai rumah, akhlaknya berubah. Apakah rekomendasi dari teman kerjanya diterima? Tidak.
Allah merekomendasikan Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Berarti orang yang mau mendapatkan akhlak yang dipuji oleh Allah, ikuti akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka akhlak bagi seorang mukmin bukan hanya sekedar etika. Sopan santun bukan hanya sekedar etika. Ramah tamah bukan sekedar etika. Kerendahan hati ketika berbicara bukan sekedar etika. Itu bisa jadi pahala bagi kita kalau kita melakukannya karena Allah. Kalau kita melakukan karena Allah, baik karena Allah, beramah tamah karena Allah, bersenyum karena Allah, tawaduk karena Allah, tidak mengganggu orang lain karena Allah, menahan sabar karena Allah, maka orang seperti ini di yaumul qiyamah, di dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang mereka menahan marahnya padahal dia mampu menunaikan marahnya, nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan makhluk dan Allah akan umumkan bahwasannya orang ini di dunia pernah menahan marahnya. Allah berikan dia kemuliaan dan Allah Subhanahu wa taala banggakan dia di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu bukan hanya kebiasaan, tapi akhlak bagi seorang mukmin itu menjadi ibadah. Banyak orang bisa beribadah dengan sholat, banyak orang bisa beribadah dengan puasa, banyak orang bisa beribadah dengan sedekah, tapi belum tentu banyak orang bisa beribadah dengan akhlak yang baik, dengan menjaga lisannya, dengan menjaga perkataannya, dengan menjaga perilakunya, dengan merendahkan hatinya, dengan keramahan dirinya, dengan ketawaduan yang ada pada dia. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ya, wa khuliqun nasi bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW, kalian berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ana za'im. Kata Rasulullah SAW, aku yang bertanggung jawab. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqat. Aku bertanggung jawab rumah di samping surga. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ana za'im bi baitin fi wastal jannah. Aku yang bertanggung jawab dengan rumah di tengah surga. Liman tarikal kadzib wa in kana mazihan, bagi mereka yang meninggalkan dusta walaupun mereka bercanda. Ana za'imu bi baitin fi wastul jannah. Aku yang bertanggung jawab tentang rumah di tengah surga bagi mereka yang baik akhlaknya. Rasulullah SAW menanggung, memberikan jaminan orang yang baik akhlaknya akan dijamin oleh Rasulullah SAW rumah di surga. Apa dasar akhlak yang baik? Dasar dari akhlak yang baik adalah ketawaduan, kerendahan hati. Rendah hati itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan ini yang harus dimiliki seorang mukmin. Orang yang lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Kesombongan adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, berpenampilan bagus? Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu baik dan Allah mencintai kebaikan. Allah itu indah dan mencintai kebaikan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Yang dimaksud dengan sombong adalah dia menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini sifat yang paling tercela. Orang yang merasa dirinya hebat,
merasa dirinya besar, sehingga merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, ini salah satu sebab orang tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis dikarenakan kesombongan dia. Ketika iblis mengatakan, "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, kau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan manusia dari tanah. Seolah-olah dia ingin menegaskan bahwasannya aku yang api ini lebih baik dan lebih bagus kau ciptakan daripada kau ciptakan dia yang dari tanah. Karena kesombongan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis termasuk salah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Maka orang yang memiliki sifat sombong, yaitu merasa dirinya lebih hebat, lebih besar, dan dia merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, ini telah menggunakan salah satu sifat yang sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifatnya? Al-kibriya. Kibriya itu milik Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, al-kibriya uridai. Kibriya, kesombongan dan kebesaran itu adalah pakaianku, kata Allah. Barang siapa yang menggunakan pakaianku, maka aku akan hinakan dia. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dia bisa mendapatkan pahala dari segala bentuk kebaikan yang dia lakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu ma'rufin shadaqah. Kata Rasulullah SAW, semua kebaikan itu bisa menjadi sedekah. Kebaikan akhlak bisa menjadi sedekah. Kebaikan senyuman bisa menjadi sedekah. Kebaikan ramah tamah bisa menjadi sedekah. Kebaikan tawaduk dan rendah hati bisa menjadi sedekah. Kebaikan menghargai orang lain bisa jadi sedekah. Maka kita bisa bersedekah di setiap saat kita. Bisa bersedekah di setiap waktu kita. Asalkan semua kebaikan tadi kita dasarkan, salah satu dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh para ulama ya tentang pembagian akhlak. Ini juga pembahasan. Akhlak itu sesuatu yang diusahakan dan ada akhlak yang sudah diciptakan. Maksudnya dalam bahasa Arab, kalau fisik ini namanya khalaq. Kha-nya di fathah, khalaq, bentuk fisik kita. Kalau batin itu bahasa Arabnya khuluq. Kha-nya di dhammah. Penciptaan fisik itu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, berbeda-beda. Maka penciptaan khuluq pun, penciptaan tabiat pun berbeda-beda. Semua diberikan tabiat sesuai perbedaannya. Tetapi penciptaan khalaq, fisik, itu baku, nggak bisa berubah. Adapun penciptaan khuluq, yaitu batin, akhlak, itu bisa berubah. Maka dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kepada dia, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam dirimu ada dua akhlak yang Allah mencintainya. Yaitu al-hilm wal-anah. Yaitu sifat lembut dan tenang, tidak tergesa-gesa. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah dua sifat ini Allah anugerahkan kepadaku ataukah dua sifat ini karena usahaku? Karena perbuatanku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, bal jabalakallah. Akan tetapi sifat ini adalah sifat yang Allah berikan padamu. Jadi anugerah dari Allah. Allah berikan dia sifat baik. Sebagaimana ada orang yang diberikan sama Allah fisik yang baik. Itu anugerah. Cuman timbul pertanyaan. Bagaimana Ustadz kalau memang sudah tabiatnya buruk? Kan sudah ciptaan Allah. Kalau begitu mana yang lebih baik? Yang diciptakan oleh Allah dengan akhlaknya dasarnya baik, atau memang orang yang diciptakan oleh Allah punya tabiat yang tidak baik? Contoh, ada orang yang diciptakan Allah sabar.
Ada orang yang diciptakan oleh Allah akhlaknya mudah marah. Apakah penciptaan ini adil? Adil atau tidak, Pak? Hah? Adil atau tidak? Kalau fisik jelas, fisik nggak ada, pasti adil. Karena bagi Allah tidak ada harganya itu. Sekarang yang satu Allah ciptakan sabar, yang satu Allah ciptakan gampang marah. Adil atau tidak? Jawabannya adil. Dari mana sisi keadilannya? Semua diuji dengan akhlaknya masing-masing. Lalu bagaimana? Si pemarah, dia diuji dengan sifat marahnya, maka setiap kali dia menahan marahnya, ada kadar pahala untuk dia. Si sabar, yang tadi memang gak pemarah, akhirnya hilang apa? Satu kesempatan apa? Satu kesempatan pahala menahan marah. Padahal pahala menahan marah dia yaumul qiyamah, Allah akan panggil dia di depan makhluk Allah Subhanahu wa taala.